Ya, nanti kita akan berbicara lebih lanjut mendengarkan beliau para tokoh-tokoh yang sudah disiapkan akhir kemerdekaan. Saya akan memberikan banyak hal tentang bagaimana dikotomi dan itu muncul dalam rahim dunia Islam dan bagaimana sikap orang Islam terhadap sayembara. Kira-kira kalau agama menghadapi saing yang di awal di akhir abad modernitas sampai sekarang ini ya, kira-kira bentuknya panahnya akan seperti itu. Tapi bagaimana kita seperti itu? Kita akan memulai dari sejarah Kristen. Ada orang seorang Santo Agustin ya, dia hidup di tahun-tahun itu. Dia punya 4 doktrin sebenarnya. Pertama yang unity of God. Jadi kesatuan kebenaran itu hanya ada satu saja. Tidak bisa sana benar sini benar, tidak. Ada satu saja. Di dalamnya bisa berupa pengetahuan apa saja tentang agama tentang sains, tapi tetap satu. Yang kedua ada doktrin tubuh. Itu artinya kebenarannya dibilang menjadi dua ya, satu satu kedua sebagiannya ada di Bible, sebagainya ada di alam ini. Kalau dalam istilah Al-Quran ada dalam istilah Islam ada istilah ayat kauniyah kauniyah. Yang kita katakan bahkan ekseksis, jadi menafsirkan Bible itu harus dengan cara yang cukup profesional supaya tidak bertentangan dengan penemuan-penemuan sana. Ketika ada ekseksis, jadi meskipun ada banyak cara mencapai kebenaran, tapi yang mempunyai otoritas tertinggi itu adalah agama Islam. Kita di bawah. Di abad 17 ada orang Copernicus pada tahun 1543, ya 1543 ya, saat dia menulis buku The Revolutionis Optium Coelestium, jadi menentang sistem Ptolemaic Aristotelian. Jadi dulu bumi sebagai pusat tata surya, dengan ini maka sesungguhnya pusat tata surya ada di matahari, sementara bumi mengitari matahari. Kemudian pada tahun 1913 Galileo mengatakan bahwa scripture had to be interpreted in the light of scientific knowledge. Jadi pengetahuan atau Bible atau teks agama itu harus diinterpretasikan dalam kacamata penemuan ilmiah yang saintifik, ya, penemuan ilmu pengetahuan yang saintifik. Jadi maksudnya ya teks itu harus mengikuti penemuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga pada tahun 1932 Galileo menemukan dialog onto shift system. Jadi harus ada dialog antara dua sistem informasi pengetahuan. Yang terakhir pada Juni 1633 dihukum mati atas dalih yang sangat kuat ya, suka yang sangat kuat akan bid'ah atau murtad dalam Islam. Ini secara Kristen tentang penemuan relasi agama dan sains. Ada teori usia bumi. Mungkin nanti akan berbeda dengan secara informasi secara bumi yang ada di Bible. Seorang Laplace dan itu dia bilang bahwa bumi itu usianya sangat tua sebelum bahwa lebih tua daripada sejarah manusia itu. Para penduduk agama adalah menjadi tua kita menghadapi teori ini. Nanti akan kita lebih terkenal dengan teori Big Bang dan versus creation, teori creation. Jadi yang pendidikan, yang berpendidikan itu akan bisa menerima teori ini, tapi yang less educated group itu tidak bisa menerima teori ini. Selanjutnya ada teori evolusi yang muncul. Charles Darwin pada tahun 1859 menulis The Origin of Species. 1871 menulis lagi The Descent of Man. Teori survival of the fittest terlihat materialistik. Ya, ini akan disampaikan bahwa teori survival of the fittest ini digunakan untuk dunia modern melakukan penjajahan, melakukan kolonialisme, melakukan pengerukan atas kekayaan alam. Dia bisa menguasai bangsa-bangsa lain, menghancurkan ras-ras yang lain, akan digunakan oleh Nazi Jerman. Ini adalah teori ini, the survival of the fittest. Pada tahun 1970 gereja mengutuk materialisme. Kemudian muncul gerakan fundamentalisme abad 20. Yang namanya fundamentalisme tidak hanya di agama Islam saja, tapi juga di Kristen juga muncul. Dilatar belakangi oleh kelompok pendeta Amerika yang mengakomodasi ancient art and evolution kemudian pada tahun 1922 muncullah gerakan fundamentalisme itu. Jadi ada kelompok pendeta yang mengakomodasi atau menerima teori evolusi, maka sebagai lawannya adalah gerakan fundamentalisme yang menyatakan perang terhadap evolusionari. Yang pada tahun 1960 kurikulum tentang evolusionari dirubah di sekolah-sekolah menengah. Kemudian didirikan pada tahun 1963 didirikan masyarakat sains yang mendukung kreasi bahwa bumi ini diciptakan. Pada tahun 1968 The Christian Science Society gagal menghalau putusan
pengadilan tinggi di Amerika yang mengabsahkan teori evolusi. Jadi fundamentalisme kalah pada tahun 68. Kemudian pada tahun 1972 teori pencetak bumi model Big Bang dianggap mendamaikan agama dan sains. Nah, ini nanti juga akan menjadi problematik yang diusulkan di Golsani dalam membahas hubungan antara sains dan agama. Yang terakhir pada tahun 1951 Paus 12 mengakui teori Big Bang dianggap sebagai teori yang benar. Ya, sekarang sementara agama dan sains masih berada dalam camp sendiri-sendiri. Ya. Sampai hari ini kira-kira hubungannya seperti itu. Itulah sejarah Kristen untuk mengawali sikap, untuk mengawali diskusi ini. Gitu. Kemudian yang kedua adalah sejarah Islam. Ya. Dalam buku The Ottoman Empire, The Classical Age, tahun 1300 sampai 1600 itu ada pembagian ilmu antara ilmu yang rasional dan ilmu yang ditransmisikan. Jadi dilaporkan bahwa oleh buku ini Inalcik mengatakan bahwa mulai abad-abad itu sudah ada pembidangan antara ilmu-ilmu rasional atau akli dan ilmu-ilmu yang ditransmisikan atau akli. Jadi ilmu yang dapat melalui akal dan ilmu yang diberi atau diterima melalui waktu ini sudah ada pembedaan menurut laporan Inalcik. Mungkin para rasionalis akan mendukung ulum al-akliyah, diwakili oleh filosof, dokter dan ilmuwan. Dan tradisionalis adalah pendukung al-ulum an-naqliyah, ilmu agama atau yang ditularkan diwakili oleh para ahli hukum dan ulama. Ini nantilah yang kira-kira akan dikatakan sebagai orang seperti Azumardi Asrati mengatakan bahwa kemunduran umat Islam itu sesungguhnya di latar belakang oleh kaum tradisionalis yang menguasai atau yang mengalahkan kaum rasionalis. Jadi sesungguhnya nizamul muluk menutup ya pelajaran-pelajaran yang bersifat rasional itu adalah sebuah kecelakaan. Kemudian serangan habis-habisan oleh kelompok tradisionalis, orang yang mendukung ilmu-ilmu agama atau yang terhadap para rasionalis, dalam hal ini kelahinya antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus, itu dianggap sebagai kecelakaan sejarah yang memundurkan umat Islam menurut Azumardi Asra. Menurut Amin Abdullah bahwa dulu orang itu cenderung ini yang tradisionalis itu spesifik paternalistik, bukan yang universal encyclopedis, universal encyclopedik. Tidak ilmu yang luas, yang menyatukan, itu kritik. Semakin spesifik, tidak ada dialog, tidak ada integrasi, maka itu akan semakin mengubah kemunduran, akan menjadikan kemunduran umat Islam. Hancurnya Istanbul Observatory yang sebagai simbol kemenangan sains atas simbol kemenangan agama atas sains. Muncul stigma juga bahwa agama menang di timur dan sains menang di barat. Oke, ini kita masuk ke sikap pro kontra sikap umat Islam terhadap sains. Jadi apakah sesungguhnya bisa disatukan? Tidak bisa. Ya. Jadi menurut informasi Mahdi Ghazali bahwa dikatakan sesungguhnya munculnya sikap yang berbeda-beda ini adalah sesuatu hal yang baru bagi dunia Islam. Karena apa? Karena agama di sains dibawa oleh orang lain dan membawanya dengan cara kolonialisme itu yang semakin menguatkan sikap terhadap penolakan dan penerimaan. Oke, satu lagi dari saya ini yang genuine, yang original dari saya. Kalau di Barat itu Ian Barber mengatakan ada konflik, kemudian independen, ada dialog, kemudian ada integrasi. Kalau saya mengatakan bahwa ada yang menerima dan ada yang menolak. Gitu. Sebelum sampai kepada menerima yang menolak, ya, menerima itu nanti akan menolak itu nanti akan ada dua cara, menolak secara halus dan menolak secara kasar. Yang menolak secara kasar ya benar-benar ditolak gitu. Yang menolak secara halus itu dia akan sampai pada bahwa antar agama dan sains punya bidang garap sendiri-sendiri yang tidak bisa disampaikan. Kalau di dalam istilah Ian Barber itu adalah independen ya. Jadi pembandingan antara apel dan mesin itu tidak, mesin jahit itu tidak bisa. Itu menurut saya adalah menolak tapi secara halus gitu. Menolak secara kasar ya konflik atau sirok gitu. Jadi tidak bisa, kebenaran ada di sains, atau tidak bisa, kebenaran ada di agama gitu ya. Sains itu salah dan sebagainya, itu adalah menolak secara. Nanti yang kedua adalah menerima. Menerima kita bagi juga menjadi dua. Menerima apa adanya begitu, kita lahap semua, kita telan semua begitu. Yang pertama, yang kedua adalah menerima dengan salah. Ya, ini barangkali yang saya usulkan karena bacaan-bacaannya kita berbakat. Oke, para pemikir Arab itu mengatakan bahwa tidak seperti Kristen, Islam itu memelihara dan memajukan sains. Kemudian Rifah At-Tahtawi itu menyatakan bahwa orang Paris itu menghina para pendeta dengan sebutan enemies of enlightenment and knowledge atau ada dengan wal ma'arif. Ini maksudnya sebagai sindiran bahwa di umat Islam itu tidak ada sebutan terhadap para saintis itu seperti itu. Barat
itu ada orang Paris menyebut para agamawan, para pendeta itu sebagai musuh bagi ilmu pengetahuan, musuh bagi enlightenment. Kemudian pemikir-pemikir muslim dapat dibedakan menjadi dua, kelompok sektarianisme dan kelompok lintas budaya cross civilization. Nah, ini kita lihat bahwa ada seorang tokoh bernama Islam Salim Ilyas Al-Hamawi yang menulis buku berjudul Al-Barahin Al-Qat'iyah ala Adami Tauranil Quran Al-Ardiyah. Artinya dia menolak peredaran bumi terhadap matahari. Dia menolak itu artinya kalau di barat ya menolak teori Galileo, menolak teori Copernicus begitu. Berarti ini cenderung agama mewakili agamawan dan menolak sains begitu. Kata dia apa? Yang pertama adalah Taurat, Bible, Al-Quran tidak mendukung heliocentris. Yang kedua, Copernicus itu menjiplak pemikiran Yunani kuno. Yang ketiga, ada banyak argumentasi untuk bisa meruntuhkan teori gerak putar bumi terhadap matahari. Ini pada tahun 1843 judul bukunya Al-Barahin Al-Qat'iyah ala Adami Tauranil Quran Al-Ardiyah. Selanjutnya Abdullah Fikri hidup pada tahun 1914 sampai 90. Pada tahun 1976 yang menulis risalah fi muqarrarati ba'dil mabahith al-hayyah bil wardi fi nususi asy-syar'iyyah. Ini apa maksudnya? Membandingkan argumen astronomi sebagaimana tertulis dalam religious text. The fresh interpretation of certain type will becoming necessary. Jadi interpretasi atau penafsiran ulang terhadap teks keagamaan yang mengatakan bahwa matahari mengitari bumi sebagai pusat jagat raya ini, itu harus diinterpretasi to remain relevant supaya memelihara agama itu tetap relevan terhadap bukti-bukti saintifik yang tidak bisa diragukan lagi dalam astronomi baru. Jadi ini mendukung saya risalah. Kemudian selanjutnya ini seorang tokoh Parvez Goodbye, orang Pakistan. Dia melaporkan bahwa orang-orang Islam yang taat telah membuat perubahan yang tidak jelas terhadap silatus sains di negara-negara Sunni. Jadi dia mendukung sains, bukan mendukung agama. Banyak ungkapan-ungkapan yang bisa dikutip. Nanti di akhir kita akan mengutip beliau. Mengaitkan semua fakta sains kepada Allah, mencairkan konsep sebab akibat dengan kehendak Allah, menulis ulang buku-buku sains dengan nuansa agama dan menghilangkan nama-nama fisikawan Muslim. Ini bagi dia adalah sesuatu yang ironis. Nah, yang kedua adalah teori evolusi Nabi dilarang di Pakistan yang melaporkan. Kemudian Sudan dan Arab Saudi, tapi tidak dilarang di Indonesia, di Mesir, Turki, Irak, Syria, dan Iran. Ada seorang Chandra Farkar juga menulis di jurnal ilmiah. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa kemajuan ilmu tergantung pada sejauh mana masyarakat terbuka terhadap penerapan dikotomi klasik Harapoko. Kita sudah pernah sampaikan bahwa ilmu yang bisa diterima itu harus positivistik dan logis, gitu. Harus objeknya harus positif, harus bersifat indrawi, dan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menyimpulkan itu harus bersifat logis begitu. Kalau tidak ya dia tidak bermakna atau tidaknya itu ditentukan oleh verifikasi. Maka bermakna itu artinya ilmiah, tidak bermakna itu artinya tidak ilmiah. Bermakna itu artinya sains, tidak bermakna itu artinya yang lain-lain selain sains. Sains adalah masalah transparansi, peer review, teori, hipotesis, dan bukti yang dapat diuji dulu. Kita pernah sudah sampaikan. Pluralisme adalah inti dari masyarakat terbuka yang kritis terhadap diri sendiri. Jadi ini mendukung teori yang kedua tadi, menerima harus plural. Sains itu datang dan harus kita terima. Kemudian bukan kecelakaan bahwa puncak sains Islam dicapai di Spanyol yang tidak dikuasai oleh Islam ortodoks dan memenuhi kriteria sebuah masyarakat terbuka di abad pertengahan. Jadi semakin terbuka, semakin maju. Terbuka terhadap sains, maka dia maju. Ya, sains bisa berkembang hanya dalam demokrasi sekuler yang tidak dihalangi oleh doktrin Islam tentang persatuan agama dan negara. Din wa daulah. Kalau masih mencengkram dalam paham keagamaan, maka dipastikan bahwa sains tidak bisa berkembang. Untuk mempromosikan sains di negara-negara Muslim, masyarakat Islam harus menerima kemodernan. Ada seorang fisikawan Turki, Taner Edis, yang dipuji-puji oleh Chandra Farkar ini, yang menulis buku 4 jilid berjudul An Illusion of Harmony, Science and Religion in Islam. Tidak mungkin kalau bisa didamaikan sains dan Islam dalam dunia Islam. Itu adalah ilusi saja, kata
terhadap hadis ini menurut Anand Chandra sebagai informasi yang seimbang. Dalam presentasi saya ini saya akan membahas dua hal sebenarnya. Kapan menggunakan umat Islam itu muncul, atau kapan penerimaan umat Islam terhadap sains itu muncul, atau kapan mereka risau terhadap kedatangan sains ini mulai muncul. Oke, saya akan membahasnya dari 3 sumber yang kita dapatkan. Ya. Pemeriksaan sumber-sumber Islam modern awal menjelaskan bahwa lebih banyak tentang korespondensi antara divisi ilmu nasional dan ilmu ditransmisikan, dan popularitas ilmu dan agama. Dan polaritas ilmu dan agama. Jadi di dalam sumber-sumber keislaman awal modernitas di dunia Islam itu lebih banyak membahas tentang pembagian atau pembidangan antara ilmu agama dan ilmu yang diwahyukan gitu. Dan nanti di akhir-akhirnya akan muncul polaritas atau dikotomi antara ilmu dan agama. Kemudian ada 3 sumber utama. Yang pertama nanti akan kita Miftah Sa'adah wa Misbah Istiadah fi Mawdu'atil Ulum, ada 16 yang ditulis pada abad 16. Kemudian yang kedua adalah Kasyful Dzulum an Asmaul Kutubi wal Funun, ditulis pada abad 17. Yang terakhir adalah Kasyf Istilah Hadul Funun wal Ulum, ditulis pada abad 18. Yang pertama, kitab ini ditulis oleh Ahmad bin Mustafa Tosurizadah. Ya, jadi judulnya Miftah Sa'adah wa Misbah Istiadah fi Mawdu'atil Ulum. Yang bagi ilmu-ilmu itu dari cara mendapatkannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dengan cara rasional, yaitu teori al-Mudhar, dengan cara refleksi rasionalitas umat manusia ini. Dan yang kedua adalah teori tasfiyah, the way of purification, dengan cara mempurifikasi atau mensucikan diri untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan. Membedakan dua cara ini tidak bermaksud untuk mendikotomikan ilmu dan agama, tidak, karena agama banyak juga dibahas atau didapatkan dengan cara refleksi. Yang pertama itu teori penawar, dipraktekkan nanti itu banyak juga ilmu di tempat lain yang tidak agama begitu, tapi dibahas dibedakan dengan cara mendapatkannya, itu dibedakan menjadi ilmu yang berada dalam teori atas via ini. Jadi tidak ada divisi of science and religion, tidak pula ada polarity of the rational versus transmitted. Jadi belum ada siapa. Kemudian pembidangan muncul di sini ada ilmu tekstual, ilmu verbal, ilmu mental, ilmu material, ilmu filsafat praktis, dan kemudian terakhir ilmu agama. Ilmu agama ini yang dimaksud adalah ilmu tasawuf yang tadi disampaikan teori tasfiyahnya itu di ilmu agama yang paling besar. Ilmu tekstual membahas ajaran-ajaran agama juga kan di tekstual. Jadi ini tidak ada pembedaan agama dan sains, belum ada, tapi pembedaannya seperti ini modelnya, apalagi polaritas atau dikotomi jelas belum muncul. Kitab yang kedua ditulis oleh Mustafa bin Abdul Jalali, berjudul Kasyful Dzulum an Asmaul Kutubi wal Funun. Dan kitab yang pertama belum bisa kita download ya, jadi e-booknya belum tepat, tapi kalau yang kitab kedua ini insya Allah saya punya e-booknya. Pendekatannya dapat dilihat sebagai upaya untuk merundingkan legitimasi ilmu agama dalam ruang otoritatif yang baru muncul berupa pengetahuan rasional. Dia menyampaikan bahwa ini agama harus dinegosiasikan supaya bisa setara dengan ilmu yang otoritatif yang baru saja muncul, yaitu ilmu pengetahuan rasional. Ada pembedakan al-ulum al-hikmiyah, al-ulum al-hikmiyah itu natural sciences, dan al-ulum al-hikmiyah al-wad'iyah atau conventional sciences. Ini mulai ada pembidangan antara natural sciences dan ilmu agama. Dikotomi natural sciences dan conventional sciences ini dapat dilihat, Jalabi ini dapat dilihat sebagai bentuk awal dari pembedaan antara sains dan religion, antara agama dan ilmu pengetahuan. Ini kitab yang kedua, Kasyf Istilah Hadul Funun, karangan Muhammad Ali At-Tahanawi. Ini juga bisa kita download e-booknya. Kemudian dia menyampaikan bahwa ilmu rasional mengambil ruang lingkup dan definisi baru sebagai al-ulum al-haqiqiyah. Jadi secara harfiah true atau real science. Jadi yang real yang mana? Yang al-ulum al-haqiqiyah, itu yang didefinisikan sebagai ilmu yang tidak berubah oleh perubahan sekte dan agama. Mau agamanya apa, mau sektenya apa, ini sudah haqiqiyah, the real atau the true science. Kemudian istilah haqiqiyah mengutip Al-Juzani. Kemudian istilah yang digunakan At-Tahanawi dalam mengekspresifikasi di mana ilmu rasional bertentangan dengan ilmu agama. Nah, maka ini kitabnya ya, mendeskripsikan ilmu rasional yang diserang terus oleh otoritas agama sebagai benar dan nyata. Ini dalam kitab ini untuk memberikan legitimasi dan kekebalan baru yang bisa menandingi ilmu agama. Nah, ini tidak otomatis berarti bahwa ilmu agama menjadi tidak benar atau kurang benar.
tetapi pembedaan baru atas dasar relativitas dan universalitas ilmu tampaknya menjadi perlu dalam buku ini. Artinya dimunculkan istilah relativitas, universalitas, mana yang relatif, mana yang universal, yang al-hakikiyat. Ya, ini apa? Dan kesimpulan pertama, kapan mulai ada pembidangan, bahkan penolakan, bahkan polaritas ataupun dikotomi ilmu dan versus agama. Keduanya menyajikan kesimpulannya di sini. Keduanya menyajikan persistensi pemahaman dan konsep ilmu yang tetap stabil di ambang batas awal periode modern. Ia juga menunjukkan bahwa kesadaran akan perpecahan dan konflik intrinsik antara sains dan agama tidak muncul sampai awal dekade abad ke-19. Jadi konfliknya itu belum muncul gitu. Tapi pembidangan sudah mulai ada, kemudian dikotominya sudah mulai muncul gitu. Pada pertengahan abad ke-18, kebutuhan untuk membedakan kategori untuk jenis universal yang terlepas dari waktuan sesungguhnya mulai muncul. Jadi pembidangan, kemudian pembedaan kategori yang tadi itu yang universal, yang namanya universal itu tadi sudah mulai muncul. Kemudian yang kedua, dalam presentasi ini saya juga akan menyampaikan alasan penolakan dan juga alasan penerimaan. Pertama adalah alasan penolakan. Islam adalah the way of life. Karena itu yang lain yang tidak way of life ya kita tolak. Sementara sains atau orang terbuka langsungnya berada dalam krisis. Seperti dikatakan sendiri oleh Hegel, Heidegger, dan Feyerabend. Orang Barat mengatakan bahwa sains hasil Barat itu juga krisis. Serangan awal Islam itu suci, sementara sains tidak netral, diproduksi oleh budaya tertentu. Karena itu penolakan berubah menjadi penerimaan dengan syarat. Jadi kalau tadi kita sampaikan bahwa menerima dengan syarat nanti ada islamisasi of knowledge, itu ya sesungguhnya adalah penolakan. Bisa dikatakan sebagai penerimaan yang bersyarat begitu, atau juga penolakan tapi dalam konteks yang lebih halus. Terminologi yang benar harus khas Islam dan harus ada islamisasi ilmu pengetahuan. Tokoh-tokohnya misalnya Syekh Nasr, termasuk Usman Bakar, Abu Bakar Abbas, Maurice Bucaille, kita akan bisa mendengarkan beliau. Kemudian Ismail Raja Al-Faruqi, Ziauddin Sadar, Ismail Raja Al-Faruqi dan juga Ziauddin Sadar, kita akan sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian alasan penerimaan, Al-Quran bukan buku sains. Sains membahas bidang garapnya sendiri yang tidak digarap oleh Al-Quran atau teks agama. Sains punya metodologinya sendiri. Kemudian Islamic Science hanyalah jargon semata, yang diusulkan oleh tokoh seperti Ziauddin Sadar, Syekh Nasr, kemudian Ismail Raja Al-Faruqi. Itu adalah jargon semata, utopia dan tidak ada wujudnya, yang gagal menjadi sains alternatif. Alasan penerimaan yang kedua yaitu bahwa pandangan cross civilization, kita sampaikan ada yang sekalian, ada pandangan lintas budaya. Ini pandangan lintas budaya yang menerima. Jadi yaitu bahwa Islam punya kontribusi terhadap sains modern, kemajuan ilmu dan teknologi adalah warisan bersama manusia. Hanya saja dunia barat gagal menikmatinya karena penjajahan. Jadi kita ini sebenarnya gagal menikmati kemajuan sains dan teknologi karena akibat penjajahan. Padahal sebenarnya sains dan teknologi itu adalah warisan bersama, warisan milik kita juga. Orang dulu umat Islam juga membuat. Sebagian besar orang yang dari umat Islam hari ini tidak ditemukan pada periode klasik. Ini alasannya. Jadi kalau ada problematika, kita tidak bisa mendapat solusi untuk pertanyaan modern hari ini, tidak bisa mendapatkan solusi klasik karena tantangannya yang dihadapi beda. Kita membutuhkan inclusive Islamic science. Kita tidak membutuhkan ilmu Islam yang inklusif, science Islamic civilization, tapi ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam, bukan ilmu Islam yang eksklusif, tetapi ilmu pengetahuan yang ada dalam peradaban Islam yang selalu inklusif dan bebas pandang. Nah, ini kesimpulan yang terakhir bahwa penolakan sebenarnya hanya respon para pemikir Muslim terhadap kolonialisme Barat. Jadi munculnya penolakan, munculnya diskusi, munculnya kerisauan terhadap ilmu pengetahuan Barat itu karena adanya kolonialisme Barat, respon Muslim terhadap kolonialisme Barat. Munculnya ketertarikan terhadap Islamic Science pada abad 20 sesungguhnya akibat dari kebangkitan Islam dan juga capaian sebagian capaian Islam sebagai kekuatan internasional. Upaya menerima sains modern yang kemudian diislamkan, jadi penerimaan tapi dan bersyarat islamisasi of science atau of knowledge itu sebenarnya mempunyai tujuan ganda. Yang pertama adalah untuk membela Islam dari serangan gencar orientalisme dan di dunia Arab khususnya untuk mempertahankannya dari pemikir Kristen Arab yang sekuler dan keberat-beratan yang menimbang sains modern sebagai dasar penolakan mereka terhadap pandangan dunia tradisional, religius, fundamental dan sebagainya. Itu tujuan pertama. Kenapa kita menerima islamisasi sains? Itu karena
yaitu satu membela Islam yang unggul ini dari serangan orientalis, juga khususnya di dunia Arab membela Islam dari serangan Kristen Arab yang ingin menyerang religiusitas ini, ingin menyerang dunia tradisional, ingin menyerang dunia fundamental. Yang kedua adalah untuk membebaskan Islam tentunya ya dari cengkraman pendirian agama yang atas nama menjaga syariat dan warisan tradisional menolak istihad dan mempertahankan sikap negatif terhadap peradaban modern. Jadi ada dua tujuan kita menerima, tapi dengan syarat berupa Islamisasi of law. Terima kasih. Saya tunggu. Yang pertama kita akan terhubung dengan kuliah Ian Barber. ID proponents rightly say that evolutionary theory has led to dubious ethical practices. The survival of the fittest has been used to justify unrestrained capitalism, colonial domination of, quote, inferior races, and eugenics programs in Nazi Germany, so-called social Darwinism. Jadi dia mengatakan bahwa teorinya Darwin, evolusi itu salah satunya adalah the survival of the fittest. Itu artinya teori itu digunakan untuk menjustifikasi atau membenarkan praktek-praktek kapitalisme yang tidak benar gitu, kemudian dominasi kolonial atau kolonialisme penjajahan terhadap ras-ras yang tertindas, yang inferior, dan juga program Nazi tentang social Darwinism itu yang sesungguhnya anti kemanusiaan, itu yang bertentangan dengan hak asasi manusia, itu adalah muncul dari teori the survival of the fittest. Muslim scholars reject evolutionary theory as a product of materialism, secularism, and what's often referred to as Western science, which accompanied colonialism perpetuated by current military occupation. Ya, dia mengatakan bahwa banyak orang Islam yang menolak teori evolusi karena dia sebagai produk dari materialisme, sekularisme, dan juga peradaban Barat atau ilmu pengetahuan Barat yang disampaikan dengan cara kolonial, dengan cara penjajahan, dengan cara okupasi militer, dengan cara pendudukan militer. Itu adalah pandangan mayoritas umat Islam ketika menolak teori evolusinya Darwin. So that the link between colonialism and evolutionary theory is hard to shake off. Western patterns of modernization seem to conflict with the political goals of nationalism and independence. Materi Barat tentang kolonialisme, modernisasi yang dilakukan oleh Barat itu sebenarnya bertentangan dengan independensi lokal atau dengan nasionalisme, cinta kepada tanah air sendiri. Itu sesungguhnya bertentangan ya. Jadi antara modernisasi yang datang dari Barat dengan cinta terhadap tanah air itu kita sendiri itu sehingga bertentangan. I think, though, despite such differences in historical and political context, both Christian and Islamic conservatives have seen secularism as a threat to traditional values, as the ID people have in this country, and they're willing to use the power of the state to enforce strict and unchanging rules of morality for all citizens. Ya, dia mengatakan bahwa baik Kristen maupun Islam, meskipun perbedaan sejarah, latar belakang sejarah dan juga konteks politik, sesungguhnya keduanya menolak sekularisme. Keduanya memandang sekularisme sebagai tantangan bagi nilai-nilai tradisional, di mana sekularisme itu memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekuatan negara untuk menghilangkan nilai-nilai tradisional leluhur dan juga mengubah etika, mengubah aturan moralitas bagi setiap warga negara. General Ziaul Haq, who had usurped power and declared himself to be the president of Pakistan, had set Pakistan on a new route, on a new path, and that path was the complete Islamization of all knowledge, including science. Maurice Bucaille, he's dead now, enormously popular, a Frenchman who wrote this book called The Bible, the Quran, and Science, in which he proved that all science is in the Quran. The Bible's wrong, but the Quran's right. A couple of years ago, I was on television with a rather well-known religious leader by the name of Maulana Ehtaramul Haq Thanvi. So he came up with an answer that was quite baffling. He said,
all the science that there is in the Quran, but you have to search for it. And Muslims don't search for it well enough. They don't read it, and they don't read it with understanding. Tokoh yang kedua kita adalah Pervez Hutbay dari Pakistan ya, yang hidup di barat ya. Dia mengatakan bahwa Presiden Zia-ul Haq itu mencetuskan sebuah gerakan baru yang bernama Islamisasi of all knowledge ya. Islamisasi terhadap ilmu, semua ilmu pengetahuan, khususnya lagi ilmu pengetahuan yang datang dari barat atau sains yang kita kenal itu. Kemudian dia juga menyitir bahwa ada seorang Prancis yang terkenal yang kemudian memeluk agama Islam setelah meneliti jasad Fir'aun karena menemukan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang menajika bibatan dan seterusnya. Dia menyitir bahwa seorang Maurice Bucaille itu menulis buku La Bible, La Quran and Science itu sesungguhnya mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Dia menyitirnya seperti itu. Dan kalau terdapat pertentangan antara Bible dan Al-Quran, maka Al-Quran benar dan Bible salah. Yang ketika dia menulis mengutip seorang tokoh Muslim yang mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Hanya saja perlu melakukan penelitian untuk mencapai informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan kebanyakan orang Islam itu hanya membaca Al-Quran saja, tapi tidak memahami sains yang diisyaratkan atau yang terkandung di dalam Al-Quran. Saya membacanya kayaknya seorang Pervez Hutbay ini tidak setuju terhadap Islamisasi pengetahuan yang dicetuskan oleh Presiden Pakistan itu tadi, dan juga dia tidak setuju bahwa semua ilmu pengetahuan ada di dalam Al-Quran. Dalam ungkapan-ungkapan dan tulisan-tulisannya dia mengatakan bahwa silahkan orang-orang agamawan mempercayai apa yang bisa atau apa yang seharusnya mereka percaya, tapi biarkan saya mempercayai sebagai seorang saintis mempercayai apa yang ditemukan oleh sains itu. There is perhaps no better illustrations of the close links between Islam and science than the Prophet's hadith, "Utlub al-ilma walau fi sin." To learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam. Tokoh kita yang ketiga adalah Maurice Bucaille yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pervez Hutbay tadi. Beliau sudah meninggal ya, orang Prancis yang kemudian masuk Islam setelah melakukan penelitian terhadap mumi Fir'aun ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada ungkapan yang lebih mewakili kedekatan hubungan antara sains dan religion melebihi ungkapan Nabi Muhammad SAW yang utlubul ilma walau biswin. Untuk mempelajari yang kedua adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan sains. Itu seorang Averroes menganggap bahwa sains dan religion adalah dua saudara perempuan kembar yang tidak bisa dipisahkan. In the Islamic world, there was no idea of science versus religion during the old times. It's a new issue, and it started with the idea of new science, modern science entering the Islamic world. Before that, science was considered part of religion. Yang keempat kita ini adalah seorang bernama Mehdi Golfani. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam salah satu bukunya yang berjudul Science and Religion in Islamic Science and Religion in Post-Colonial World itu dia mengatakan bahwa sesungguhnya pembedaan sekuler sciences dan Islamic sciences itu hanya terletak pada metafisika. Jadi di dalam secular sciences itu tidak ada metafisika, dalam Islamic sciences itu ada metafisika. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ketahui bahwa dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa isu apa saja yang sesungguhnya membuat sains itu menjadi problematik di dunia Islam itu sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah isu tentang kreasi. Apa maksudnya bahwa jagat raya ini diciptakan? Itu menurut ilmu pengetahuan sains itu jagat raya tidak diciptakan oleh Big Bang. Yang kedua adalah teori tentang evolusi Darwin. Yang kedua evolusi Darwin. Yang ketiga adalah tentang etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Etika ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi isu penting juga di dalam munculnya penolakan dan penerimaan umat Islam terhadap sains Barat. Yang keempat adalah rekayasa biomedis, ya, cloning misalnya. Yang kelima adalah isu Islamic science itu sendiri, Islamisasi sains atau religious science itu sendiri juga menjadi isu sehingga muncul penerimaan dan penolakan dalam tubuh umat Islam sendiri. Oke, dalam keselamatan ini dia mengatakan bahwa tidak ada ide tentang science versus religions, agama versus ilmu pengetahuan itu tidak ada. Itu merupakan sesuatu yang baru yang muncul yang dimasukkan oleh dunia modern terhadap kepada dunia Islam. Dulunya
dunia sains itu adalah bagian dari agama. Oke, kita lanjutkan pada diskusi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan